Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Henry dan rekan-rekan sekalian. Perkenankanlah saya untuk menyajikan hasil review dari artikel yang berjudul Learners Need in Online Learning Environment and Third Generation Learning Management System. Artikel ini ditulis oleh Muhyiddin Sahin dan Halil Yurugudu. Baik, artikel ini memiliki tujuan atau rumusan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui apa harapan dan kebutuhan peserta didik atau learner mengenai intervensi instruksional di lingkungan LMS. Yang kedua, apa harapan dan kebutuhan peserta didik mengenai intervensi suportif di lingkungan LMS. Dan yang ketiga, apa harapan dan kebutuhan peserta didik mengenai intervensi motivasi di lingkungan LMS. Di sini bentuk pertanyaannya sama ketiganya, namun ada 3 hal yang menjadi fokus penelitian ini untuk digali lebih dalam dan dikaji. Yang pertama adalah intervensi instruksional, intervensi suportif, dan intervensi motivasi. Dalam artikel ini disajikan pembahasan tentang sejarah perkembangan LMS mulai dari LMS 1.0, 2.0 sampai dengan 3.0. Kemudian pembahasan analisis pembelajaran dan LMS, intervensi dan LMS, kemudian harapan dan kebutuhan learners. Yang kelima adalah intervensi dan harapan dalam ruang lingkup LMS 3.0. Artikel ini atau penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian studi kasus karena peneliti beranggapan bahwa data dan hasil penelitian ini adalah sebagai analisis kebutuhan dalam kita menyajikan konten-konten atau materi dalam LMS. Kemudian untuk responden dalam penelitian ini adalah sejumlah siswa laki-laki dan perempuan seperti itu, yang siswa ini sudah memiliki pengalaman menggunakan LMS. Jadi ada perbandingan LMS yang pernah digunakan oleh siswa dengan LMS 3.0 ini. Kemudian untuk pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan juga kuesioner terbuka. Nah, dari hasil penelitian dan data yang sudah dikumpulkan, ini dari learners, dari hasil wawancara tersebut, learners ini menginginkan bahwa ada fitur-fitur yang diintegrasikan dalam e-learning atau LMS yang akan mereka gunakan, seperti itu. Fitur-fitur itu diantaranya tracking by the system, achievement prediction, guidance, suggestion, recommendation, competitive environment. Dan peneliti juga sudah menjelaskan bahwa semua fitur-fitur ini sudah tersedia dalam LMS 3.0. This expectation matches with the future of LMS 3.0. Ini adalah pernyataan dari kedua peneliti. Nah, secara umum, penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa dalam intervensi instruksional, ini peserta didik ini mengharapkan diberikan bimbingan pada topik yang telah mereka pelajari. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kelebihan dan kelemahan mereka pada topik yang dipelajari tersebut. Kemudian yang kedua, pada intervensi suportif, mereka berharap dalam lingkungan belajar LMS tersebut memiliki kemampuan untuk memprediksi dan melaporkan tentang prestasi mereka. Karena si learners ini juga ingin mengetahui apakah mereka sudah berhasil atau belum gitu dalam penggunaan LMS. Dan untuk mereka yang lemah dalam topik atau materi yang disajikan pada LMS, mereka ingin ada support, dalam hal ini bimbingan, supaya mereka bisa lulus atau bisa berhasil dalam pembelajaran yang dilakukan melalui LMS, seperti itu. Kemudian untuk intervensi yang bersifat motivasi,
si learners ini juga menginginkan lingkungan yang lebih menghibur dan memantau diri sendiri. Nah, lingkungan ini bisa diintegrasikan ke dalam unsur-unsur yang berbasis gamification seperti itu, seperti leaderboard, reward, dan juga badges. Nah, karena penggunaan LMS ini untuk pembelajaran atau pembelajar yang mandiri atau untuk pembelajaran mandiri, maka peserta didik ini ingin membangun motivasi dirinya dengan adanya pembelajaran yang berbasis gamification seperti itu. Nah, secara umum artikel ini sangat bagus sebagai rujukan untuk kita sebagai pendidik dan juga perancang pembelajaran agar kita mengetahui apa saja kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan yang diinginkan oleh learners atau peserta didik kita dalam belajar menggunakan media pembelajaran online seperti LMS ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.